Empati tentu bukan hanya tidak berkurang, justru ini yang akan menjadi catatan kita semua. Kasihan, jadi justru kasihan para penyelenggara yang ada di bawah yang sudah berjibaku mengatasi berbagai kendala geografis, apalagi Indonesia yang sangat luar biasa kompleksnya begitu. Maka kenapa tema tentang tujuan kita dalam penyelenggaraan pemilu itu harus ketemu gitu. Apa ya, tentu soal jurdil, jujur, adil, tanggung jawab, etik itu satu tarikan nafas dengan kemudian kerja-kerja yang bisa diukur. Termasuk tadi soal loyalitas, soal dedikasi itu nggak ada kaitannya sebenarnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan apakah kita punya simpati atau tidak. Justru karena kita menjunjung tinggi rasa hormat kita kepada semua pihak yang sudah punya niat baik bagi penyelenggaraan pemilu ini, maka jangan sampai kemudian ini dinodain atau kemudian ya ada kerja-kerja di balik itu semua yang memang ditengarai tidak patut. Nah, sekali lagi bahwa hak angket ini adalah sebuah mekanisme untuk melakukan klarifikasi, untuk melakukan penyelidikan. Ya bisa saja nanti hasilnya seperti apa, yaitu tergantung bagaimana nanti dinamika di sana dan temuan-temuan yang kita dapatkan. Nah, oleh karena itu anggota DPR ini kembali sebenarnya bukan soal fraksi ya. Jadi itu hal yang lain ya. Jadi saya juga tidak tahu kalau soal misalkan sikap fraksi seperti apa, hanya memberikan ruang kepada kami anggota DPR, saya misalkan sebagai anggota fraksi PKB yang tidak dihambat untuk mengajukan hak angket itu iya. Jadi ini kita harus luruskan dulu. Ini adalah hak anggota dan tadi disampaikan cukup 25 orang dari lebih dari satu fraksi perwakilan yang ada di DPR bisa mengajukan. Nah, saya kira berbagai pertanyaan-pertanyaan termasuk apa sih yang kemudian dianggap curang, justru itu yang akan kita tanyakan nanti gitu. Justru itu yang kemudian akan kita klarifikasi. Kita punya indikasi dong. Kita punya indikasi, kita punya penanda, kita punya gestur, kita bisa merasakan, kita juga bisa melihat, kita juga punya laporan-laporan yang itu juga kita himpun. Ada suara-suara publik, kalau tidak salah Kompas bahkan 62% lebih yang kemudian mendukung dengan inisiatif hak angket. Itu sesuatu. Makanya saya bilang silent majority itu tetap menginginkan bahwa penyelenggaraan pemilu ini tetap harus jujur dan adil. Terlepas siapapun kemudian yang nanti akan menjadi pemenang pemilu, itu soal lain. Jadi ada hasil pemilu, ada pemenang, itu tidak kemudian mengabaikan fakta kalau misalnya di situ apakah ada kecurangan, di situ apakah kemudian ada hal yang tidak patut, ada hal yang tidak etik. Nah, DPR memiliki tanggung jawab itu semuanya untuk apa? Untuk clarify. Untuk membuat terang benderang dan karena memang ini lembaga politik ya tentu ranah kita adalah ranah politik itu. Kalau kemudian kita ngomongin aspek pidana pemilu ya itu tempatnya sudah ada sendiri. Di sana juga ada Bawaslu, kemudian ada Gakumdu dan lain-lain. Nah, itu berbeda. Justru kalau kita bertanya di mana posisinya KPU, di mana posisinya Bawaslu, di mana posisinya misalnya justru Gakumdu, apa yang kemudian mereka kerjakan di dalam semua proses pemilu ini gitu. Nah, itu yang menjadi ranah kita. Justru kita yang akan mengundang, memanggil dan minta klarifikasi. Kan gitu. Jadi ya kembali menjalankan tugas fungsi pengawasan ya terhadap penyelenggaraan pemilu, meskipun pemilunya sudah selesai tapi prosesnya belum berakhir begitu sampai ada penetapan saya kira karena saya kira penting sekali lagi saya tadi sampaikan ini bukan pemilu yang terakhir. Semua partai politik juga memiliki kepentingan agar pemilu yang akan datang, jangan lupa di depan mata kita ini ada 271 pilkada loh. Kita tidak ingin terjadi, mohon maaf, misalnya kebutuhan itu juga akan terjadi di pilkada misalkan yang masif akan dilakukan atau terjadi kalau kemudian tidak kita antisipasi dari sekarang. Nah, kita benar-benar ingin membangun semacam sistem politik dan pemilu yang sangat kuat, yang sehat, yang dewasa, yang juga menjunjung tinggi etika karena itu basis demokrasi kita itu bukan hanya soal menghasilkan pemenang siapa dan that's it gitu loh, ya kan? Kan bukan sekedar itu. Justru dari pemilu ini kemudian akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya akan punya dampak serius bagi kehidupan kita. Tapi begini Bu Lulu, saya tertarik juga dengan posisi PKB saat ini yang masih bergulir periode 2019-2024 kan sebenarnya masih dalam koalisi pemerintah begitu.
Nah, sikap PKB di DPR ini yang menggulirkan hak angket apa juga tidak khawatir nanti juga akan mempengaruhi posisi PKB di internal pemerintah, terutama masih mendudukan beberapa menterinya yang mengajukan inisiatif ini kan saya bukan menterinya PKB. Saya adalah anggota DPR yang dipilih oleh rakyat dan saya menerima setiap hari, setiap saat media sosial saya dan bahkan yang datang ya, kemudian surat masuk yang mendorong agar DPR benar-benar menggunakan hak konstitusionalnya gitu untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang mungkin tidak mampu untuk diungkap secara terbuka. Dan kita juga menemukan fakta-fakta yang lain yang ini justru yang akan menjadi materi kita pada saat nanti ada pembahasan terkait dengan hak angket pemilu ini gitu, karena ini juga tidak akan kita open di sini karena apa ya, karena kita belum memulai itu gitu. Jadi kita belum memulai itu sehingga kita juga memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan masukan, kemudian juga informasi, dan kemudian inilah yang akan kita klarifikasi, akan kita selidikin bareng-bareng ya, sehingga kita punya kesimpulan yang kira-kira sahih lah bahwa pemilu ini artinya sesuai dengan tujuan. Sikap fraksi belum bulat ya untuk hak angket ini, jadi masih pandangan-pandangan individu di internal fraksi. Ya karena memang hak angket itu adalah hak individu kan. Ya. Baik, ini nanti akan dibicarakan kembali bagaimana sikap fraksi kemudian. Nah, saya akan ke Mas Owi lagi. Mas Owi, kalau tadi lah P3 sekarang masih concern untuk penghitungan suara pemilu, masih fokus karena untuk mengawal suara P3 yang saat ini masih berada tipis ya, ada di ambang batas parlemen begitu. Nah, tapi saya mengutip pernyataannya rekan Anda juga sesama fraksi P3 di DPR, Pak Saifullah Tamliha, bahwa beliau juga mengaku tidak berminat dengan hak angket ini. Itu artinya tadi seperti yang saya tanyakan, ini kan masih sikap individu. Nah, kalau secara kelembagaan ke depan, bagaimana sih sebenarnya sikap P3 yang mayoritas di dalam internal fraksi maupun juga di partai politik soal hak angket ini, Mas Owi? Ya belum bisa menyimpulkan, karena kalau bicara fraksi itu kan harus keputusan fraksi. Tapi kan ada obrolan-obrolan sesama anggota fraksi, sesama anggota partai begitu. Sejauh ini bagaimana? Saya bilang anggota fraksinya masih di dapil. Mayoritas begitu berarti ya? Karena kita tidak mau mengganggu mereka mengawal rekapitulasi suara gitu. Jangan sampai kita ngurusin angket, suaranya hilang dapil. Kegeser. Nah, itu gitu. Nah, soal kemudian pribadi-pribadi berpendapat, ini namanya berpendapat boleh. Tapi ketika akan menjadi keputusan fraksi itu harus dihasilkan melalui keputusan rapat. Nah, sampai hari ini P3 belum menggelar rapat apapun karena anggotanya masih di daerah pemilihan. Karena Pak Saifullah kemarin mengatakan atas nama fraksi nih, saya mengutip ya pernyataan yang dikutip beberapa berita di online begitu. Sampai saat ini anggota fraksi P3 tidak berminat untuk menggunakan hak angket. Ini kan jadi sudah membawa nama anggota fraksi, sudah seberani itu untuk membawa nama anggota fraksi. Tapi ini tidak demikian yang dikatakan Mas Owi nih, gimana nih? Ya Pak Saifullah sendirian kan anggota fraksi. Kan mengatasnamakan anggota fraksi dengan mengatasnamakan fraksi itu kan dua hal yang berbeda, Pak. Baik. Sama halnya dengan mengatasnamakan Kompas TV dengan wartawan Kompas TV kan beda. Oke lah, kita harus sih kayaknya masih maju mundur soal hak angket. Tapi kalau itu dinilai oleh publik, nggak ada soal maju mundur. Semua mekanisme di P3 harus diputuskan melalui rapat. Kita tidak bisa bicara kalau tidak ada keputusan resmi hasil rapat gitu. Baik. Saya ke Pak Kamru Samad deh kalau gitu. Ini perdebatannya lebih spesifik lagi tadi, bagaimana soal tadi Anda mengatakan DPR ini yang meloloskan semua produk pemilu begitu ya, termasuk juga penyelenggara pemilu. Mengapa dipertanyakan kembali? Tapi saya punya analogi seperti ini Pak Kamru Samad. Jika seorang polisi juga menerbitkan STNK, SIM, tapi ketika yang menggunakan kendaraan itu kan syarat-syarat penggunaan kendaraan. Tapi ketika si pengguna kendaraan ini melanggar lalu lintas, termasuk lampu merah misalnya, disemprit begitu ya, di stop oleh polisi karena melanggar, apakah itu salah juga, Pak Kamru Samad? Jadi Mas, DPR itu adalah perpanjangan dari masyarakat dan partai politik. Partai politik adalah peserta pemilu. Dia terlibat secara langsung di dalam kontestasi seluruh tahapan pemilu. Jadi seluruh partai politik
dan seluruh kader partai politik, seluruh pengurus, seluruh caleg Boleh terlibat komentar. secara langsung dalam proses kontestasi pemilu. Oke. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka tentu mereka sebagai bagian daripada peserta pemilu yang terlibat langsung bisa menjelaskan dan mengetahui apa yang terjadi di lapangan dan apa yang sepatutnya untuk dilakukan. Kalau saya sih melihat hak angket ini belum serius, sekedar hanya untuk membangun pencitraan. Kenapa saya katakan belum serius? Karena kita belum melihat usulan administrasi secara resmi. Oke. Siapa saja anggota DPR yang mengajukan hak angket. Jadi sesuatu yang saya khawatir justru karena positioningnya kalah, maka dia ingin melempar tanggung jawab. Seolah-olah tuh kesalahannya ada di pihak lain. Padahal mereka-mereka ini adalah peserta pemilu. Bagian daripada yang berkontestasi di dalam pemilu. Nah, itu yang kemudian menurut saya Oke. ini hanya sekedar untuk membangun opini. Karena kita belum melihat proses administrasi, mekanisme resmi yang diajukan oleh para anggota Ya. yang melakukan interupsi misalnya, atau melakukan punya pemikiran yang sama. Oke. Karena itu hal ini menurut saya adalah sesuatu yang biasa saja, kita tidak terlalu perlu khawatir. Oke. Apalagi hak angket adalah hak anggota bagi kita semua dan Baik. diatur di dalam konstitusi. Begitu, Mas. Baik. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, ada juga yang mengkhawatirkan, tadi saya sebenarnya sudah tanya di awal juga kepada Bu Lulu, bahwa arah hak angket ini endingnya kepada pemakzulan presiden, karena dinilai pemerintah tidak bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik, dianggap curang dan juga terlalu campur tangan begitu terhadap penyelenggaraan pemilu yang dianggap sekarang ini dugaannya banyak sekali yang curang. Bagaimana analisis Siapa Anda yang soal bilang? itu? Bukan saya kan? Bukan saya yang ngomong. Ya, ini ada anggapan dari publik begitu. Oh, oke, anggapan publik ya, bukan saya yang ngomong ya. Jadi spekulasi semacam itu pastilah muncul ya. Tapi yang paling prinsip sebenarnya hak angket ini diusulkan dulu di DPR. Ya, Itu aja bagi saya. Kalau sudah hak angket itu bergulir, baru yang lain-lain itu bisa dibicarakan. betul. Pemakzulan. Provokasi ini Mas Adi ini ya. Ya problemnya apa yang mau dimakzulkan? Hak angketnya aja nggak pernah diusulkan. Ya, Inilah ya, yang menurut saya ada hal yang sifatnya teknis dan politis. Kalau bicara tentang teknis, saya kira kalau ketua umum partai di kubu 1 dan 3 ini selesai, itu anggota-anggota mau di Mekah, mau di Arab Saudi, atau lagi umroh, apalagi jaga TPS, suruh datang ke Jakarta tanda tangan akan tanda tangan, Mas. Ya. Ini problemnya ada sesuatu yang politis yang nggak selesai. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang sedang dihitung betul. Misalnya soal bagaimana kemungkinan pasangan kosong nomor 2 ini kalau betul nanti diumumkan sebagai pemenang, kan kubu 1 dan 3 berupaya untuk menjadi bagian di dalamnya. Oke. Sehingga kalau hak politik yang mereka gunakan melalui angket ini terlampau agresif, menyerang keputusan politik dan hasil pemilu, Oke. ini akan kontraproduktif dengan keinginan mereka itu untuk menjadi bagian dari kubu pemerintah nanti. Oke. Inilah yang kemudian menimbulkan satu asumsi dan spekulasi, jangan-jangan ini hanya gertak sambal untuk menyampaikan agenda politik yang sebenarnya tidak pernah diketahui oleh publik secara umum. Oke. Makanya satu-satunya cara untuk melihat angket ini serius, besok langsung usulkan ke pimpinan DPR. Apa susahnya sih? 25 anggota dewan tanda Kan tangan. tadi masih ngawal suara katanya Mas Adi. Masih Kemarin didapil. itu sudah banyak yang hadir, Mas. Oke. Kemarin itu sudah banyak yang hadir. Cari 25 orang anggota dewan, 2 fraksi itu tak sesulit Iya. mencari jarum jam di tumpukan jerami. Itu semudah kita mencari kawan di mall dan nongkrong. Udah gitu aja menurut saya. Udah tahu tempat Tinggal nongkrongnya ya. bagaimana Oke. pimpinan-pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik menginstruksikan kepada kadernya, pada anggotanya yang ada di Senayan, segera usulkan angket. Selama itu juga maka angket ini akan berjalan. Bukan hanya sebatas diskusi lagi. Oke, ini yang menarik tadi saya sudah tanyakan juga ke Bu Lulu, ini soal posisi partai-partai yang sekarang berada di internal pemerintahan, masih berada di internal pemerintahan begitu ya, di periode 2019-2024 ini. Ada PKB juga salah satunya, lalu juga ada PDI Perjuangan yang justru awalnya menggulirkan wacana isu hak angket ini di DPR. Nah, ada juga di sisi lain peristiwa Partai Demokrat yang masuk lingkaran kabinet di saat Ketua Umumnya AHY dilantik sebagai menteri. Ada pengangkatan menteri, apakah juga akan ada yang dicopot jika misalnya hak angket ini
dipaksakan untuk bergulir di DPR, Mas Adi? Kalau soal itu sebenarnya sudah selesai, Mas. Jadi Oke. bagi PKB ataupun P3, sisa waktu untuk berakhir masa jabatan kekuasaan di tanggal 20 Oktober ini sebenarnya tidak terlalu signifikan. Kan cuma Ya. tersisa Ya. bulan. Oleh karena itu, kalau toh ada sikap kritis dari PKB dan P3 misalnya, konsekuensinya menteri mereka itu direshuffle, saya kira bagi mereka terlampau remeh-temeh dan gampang untuk diantisipasi. Yang paling penting kan adalah next, setelah 2024 presiden terpilih, mereka di mana posisi politiknya. Di P3 ini kan sebenarnya nggak terlampau clear. Ada yang mengatakan akan menjadi bagian dari koalisi pemerintah, ada juga yang siap menjadi oposisi. Disitulah sebenarnya kenapa misalnya P3 nggak ikutan interupsi. Di Ya. PKB, saya kira kalaupun toh betul iman politiknya ingin berada di luar kekuasaan politik, mestinya kemarin saat instruksi, bukan hanya Mbak Lulu yang menyampaikan secara terbuka. Terus terang saya senang dan happy itu Mbak. Orasinya cukup luar biasa, mewakili kita-kita sebagai aktivis. Cuman yang menjadi pertanyaan 98. secara kolektif kolegial hak angket itu diusulkan, bukan hanya diinterupsikan di DPR, bukan hanya diwacanakan di media. Yang paling konkret, segera usulkan itu ke pimpinan sebagai bentuk perwakilan rakyat. Karena kalau memang soal indikasi kecurangan pemilu itu dititipkan kepada Bawaslu ataupun MK, kita nggak bisa berharap banyak. Satu-satunya cara yang melakukan investigasi, mengungkap indikasi kecurangan ini adalah proses politik di Mahkamah. Maksud saya di DPR melalui hak angket. Tanpa itu semua ya saya kira ini akan menguap soal indikasi, soal kecurangan-kecurangan yang kemudian tidak bisa diungkap secara tuntas, Mas. Saya kira di situ. Oke. Publik hanya ingin tahu, jangan sampai kekuatan politik yang besar yang Oke. ikut bermain dalam politik di 2024 ini kemudian melanggeng begitu saja tanpa ada proses-proses dinamika politik yang berkembang. Oleh karena itu, hak angket ini kita tunggu sebagai bagian dari proses dialektika berdemokrasi. Ada check and balances. Apakah betul ada pihak-pihak yang menjadi bagian oknum kekuasaan politik hari ini terlampau jauh Ya. mengintervensi dan ikut campur terkait dengan pemilu di 2024. Baik. Hanya DPR yang mampu melakukan itu secara proporsional, secara konstitusional, dan secara politik. Rakyat biasa itu tidak akan mampu melakukan itu semua. Oke, saya kembali ke Mas Owi dulu nih ya, Bu Lulu. Soalnya tadi kan bicaranya kita masih kawal suara dulu di apa namanya masing-masing dapil gitu ya untuk perolehan suara pemilu. Tapi konteks hak angket ini juga Mas Owi, kalau mau ngomongin mengawal suara pemilu kan ada hak angket untuk mempertanyakan berbagai kecurangan yang terjadi di gelaran pileg juga begitu, tidak hanya pilpres. Konsentrasi kita selama ini pemilu hanya pilpres, tapi kan pileg juga harus dikawal. Ini terbukti bahwa di daerah banyak sekali gesekan-gesekan antar saksi dan juga petugas pemilu begitu ya, yang kita saksikan di Sapa Indonesia Pagi juga hari ini kita memberitakan ada yang sampai ricuh, sampai gontok-gontokan. Nah ini nggak khawatir kalau memang tidak segera ditanggulangi melalui apa namanya sikap di DPR juga akan terus bergulir dan akhirnya menjadi bola salju begitu, Mas Owi? Itu hal yang berbeda, Mas. Oke. Bukan berarti dengan angket semua persoalan selesai. Oke. Kalaupun angket jadi diusulkan itu kan butuh waktu, butuh proses memanggil selain proses administrasi untuk sah menjadi angket. Tapi kalau kata Mas Adi tadi nggak sulit katanya gitu. Apanya faktanya? Itu yang interupsi sudah tanda tangan belum? Kan gitu aja sebenarnya. Oke. Nah, sekarang gini, tidak bisa memotret pola yang ada di parlemen dengan cara yang ada di luar. Itu hal yang berbeda, Pak. Oke. Apalagi kami pelaku politik yang ada di lapangan sekaligus yang ada di dalam. Oke. Jadi hari ini kami juga dihormati bahwa kami hari ini sedang mengawal rekapitulasi. Oke. Ya dihormati juga dong. Kalau ternyata suara kami hilang, apakah kemudian angket bisa menjadikan kami DPR? Tidak. Makanya kami katakan banyak loh anggota fraksi P3 yang izin kemarin itu. Kenapa? Karena masih direkapitulasi. Kalau enggak, suaranya rawan hilang di kecamatan. Kemudian kapan angket bisa dijalankan? Pertama, kalau sudah ada pengajuan, feeling saya itu nunggu tanggal 20, hasil pemilunya belum gitu loh. Tunggu tanggal 20 Soal untuk kemudian kapan ya? dalam perjalanannya ada hal-hal yang tidak sesuai, kan mekanismenya banyak. Ini saya korban nih. Ya. Tidak hanya omon-omon saya ini, Ya. suara saya berpindah, saya lapor ke Bawaslu. Oke. Jangan dianggap kami tinggal diam karena penyelesaiannya itu tidak hanya diangket. Oke. Begitu, Pak. Baik. Ya, saya terakhir ke Bu Lulu dan Pak Kamru Samad. Saya ke Bu Lulu dulu untuk konteks kita pembicaraan pagi hari ini kan hak angket gitu, meskipun kata
Mas Owi ini belum saatnya. Tapi di kondisi internal PKB juga apakah sama dengan P3 Ya, bahwa kalau sekarang masih mengawal PKB proses ini agak suara? hangat ya, karena memang kita punya tradisi lah membicarakan hal ini seperti ini sangat terbuka, dan kita juga senang ada semacam lingkungan ya yang memang mendukung. Kita nggak punya ruang tabu sebenarnya di PKB. Jadi ketika ada aspirasi begitu besar untuk mengangkat hak angket, langsung kemudian kita diskusikan. Di diskusian itu ya antar orang per orang ya. Jadi antara kami, misalkan saya, Mas Yanuar, kemudian ada juga Mbak Nihaya dan beberapa teman, terus ada Mas Daniel dan seterusnya. Ini kita memang mau diem atau mau kita respon. Jadi sudah mulai menghangat. Oh iya dong, itu iya. Dan kemudian orang per orang, makanya kemudian kenapa kita percaya diri dari unsur kami nih misalnya, karena kita udah ketemu orang per orang dan jumlah yang memang cukup untuk di PKB. Jadi saya tidak sendirian. Jadi dengan teman-teman yang lain, kita setuju, kita sepakat, kita angkat apa? Justru untuk membuat terang benderang gitu. Dan sekali lagi bahwa karena ini adalah hak konstitusional bagi anggota DPR, maka ya tidak perlu kemudian untuk dihalangin. Kita harapkan justru ini dalam rangka untuk melaksanakan fungsi checks and balances, dan gak ada kaitannya dengan siapa yang kalah kemudian siapa yang menang. Justru kita mau pemilu itu apapun tujuannya, substansinya dan hakikatnya itu mesti harus satu tarikan nafas gitu loh. Bukan hanya sekedar melahirkan siapa yang menang atau siapa yang dimenangkan, tetapi apakah kemudian segenap prosesnya ini juga jujur, kemudian adil, kemudian juga menjunjung tinggi etika, kemudian tidak ada intimidasi, tidak ada sumber daya negara yang hanya digunakan untuk calon tertentu atau paslon tertentu atau partai tertentu dan lain sebagainya. Jadi saya kira hal-hal semacam ini yang tidak mungkin bisa semuanya melalui mekanisme Bawaslu, karena memang ranahnya berbeda. Kami yang bisa mengundang Bawaslu, kami yang bisa kemudian mengundang KPU, kami juga yang mengundang unsur-unsur dari pemerintah yang lain gitu kan, untuk bisa menjelaskan sehingga apa semuanya menjadi clear dan tidak terulang lagi. Biar tidak terulang lagi. Jadi kalau termasuk pihak-pihak lain yang mungkin kita anggap perlu untuk kita undang, dan itulah fungsinya hak angket. Kita bisa melampaui itu. Kalau kita lihat halaman 1 harian Kompas hari ini, hak angket fraksi di DPR saling tunggu. Jadi sekarang PKB tidak akan tunggu ya? Tetapi kan nggak bisa sendirian, maksudnya gitu. Jadi PKB nggak bisa sendirian kalau memang syaratnya kan tidak bisa satu unsur fraksi kan? Iya. Kalau dari sisi jumlah orang ya tentu bukan, saya tidak sendirian. Nah, yang juga menarik kita nantikan nanti sebenarnya inisiator awalnya adalah PDI Perjuangan. Bagaimana sikap PDI Perjuangan kemudian yang menjadi corong awal begitu untuk bergulirnya hak angket di DPR yang saat ini justru sepertinya agak saling tunggu juga sepertinya. Nah, masih menarik untuk kita tunggu meskipun saat ini proses pemilu masih bergulir begitu di KPU, penghitungan suara masih dilakukan. Ya kita kan baru reses Mas, jadi karena kita baru reses dan kita baru masuk dan sidang pertama baru kemarin pembukaan, kita warming up, itu menjadi semacam sign ya kepada ke publik, bahkan kita akan melakukan sesuatu. Bahwa ini keseriusan dari DPR untuk menggulirkan angket sebagai fungsi pengawasan DPR. Baik, terima kasih Ibu Lulu dari PKB telah bergabung di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Lalu tadi juga ada Pak Kamru Samad dari Gerindra, Mas Ahmad Baidowi dari P3 dan Mas Adi Praitno sudah berbagi informasi dan perspektifnya di pagi hari di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Bapak-Bapak dan Bu Lulu, sehat selalu. Saudara, masih ada informasi